Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Pada pembelajaran hari ini kita sampai di akhir subtema ketiga, tema 4, pembelajaran ke-6. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang akibat tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan, membaca dan menjelaskan amanat pantun, serta menggambar cerita gambar. Kita mulai dari perhatikan gambar berikut. Di situ ada cerita di dalam surat kabar di mana banjir Jakarta ini menjadi judulnya. Minggu pagi Siti membaca surat kabar di samping ayahnya. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua hal yang menjadikan permasalahan pada lingkungan kita. Yang pertama, gambar yang pertama ini adalah penebangan pohon secara liar. Yang kedua adalah pembuangan sampah secara sembarangan atau tidak pada tempatnya. Nah, kedua hal inilah yang akan menyebabkan bencana seperti yang Siti dan ayahnya baca di surat kabar, yaitu banjir. Anak-anak, menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Coba diperhatikan faktor penyebab banjir. Yang pertama ini adalah penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah di selokan, serta pembuatan bangunan di daerah resapan air. Ini ketiga contoh penyebab dari bencana banjir. Nah, anak-anak, kita masuk pada akibat tidak ada kesadaran warga melaksanakan tanggung jawabnya. Yang pertama, jika tidak melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan, maka apa akibatnya? Yaitu lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat sehingga warga dapat terjangkit penyakit. Kemudian, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu dengan melaksanakan sampling, apa akibatnya? Yaitu lingkungan menjadi tidak aman sehingga keamanan warga terganggu. Yang terakhir, bila warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu dengan tidak menjaga ketenangan lingkungan, maka apa akibatnya? Yaitu lingkungan menjadi tidak damai sehingga warga menjadi tidak nyaman. Ini adalah ketiga hal yang tidak dilakukan atau tidak adanya kesadaran warga melaksanakan tanggung jawabnya beserta akibat yang akan terjadi. Baik anak-anak, kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu pantun. Nah, pantun berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Oleh karena itu, pantun mengandung yang namanya pesan atau amanat. Pesan atau amanat pantun dapat dipahami dari maksud pantun. Maksud pantun biasanya berupa nasihat atau ajaran. Nah, anak-anak, ada 3 cara untuk menentukan amanat pantun. Yang pertama tentu saja membaca isi pantun. Kedua, memahami isi pantun. Dan yang terakhir adalah menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasamu sendiri. Baik, kita masuk ke menggambar-gambar cerita. Isi dari gambar cerita yaitu pengalaman menarik atau kejadian sehari-hari yang biasa dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan bahan dan alat untuk menggambar. Kemudian menggambar sketsa dengan pensil. Selanjutnya langkah terakhir yaitu langkah ketiga adalah tebalkan sketsa dengan pensil dan warnai. Ini sudah kita bahas sebelumnya, kalian juga sudah membuat tugas membuat gambar cerita pada pembelajaran yang lalu. Kita hanya mengulasnya saja pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Ayo renungkan. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai warga masyarakat? Bagaimanakah bentuk tanggung jawab yang sudah kamu laksanakan?
Di waktu luang kalian, cobalah bekerja sama dengan orang tuamu. Kamu sebagai anggota keluarga tentu memiliki tanggung jawab di rumah. Tuliskan tanggung jawabmu di rumah. Mintalah bantuan orang tuamu untuk mengetahui secara detail tanggung jawabmu sebagai anggota keluarga. Baik anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran ini, maka Ustadzah berinformasikan bahwa subtema ketiga, tema 4 juga berakhir. Itu artinya setelah kalian menyimak video pembelajaran terakhir ini, silakan kerjakan penilaian akhir subtema yang ketiga, tema 4. Kerjakan dengan jujur, sungguh-sungguh teliti. Ustadzah harap kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Baik anak-anak, semoga apa yang Ustadzah sampaikan hari ini bermanfaat. Kita bertemu kembali pada tema selanjutnya, yaitu tema 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.